Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di pinggir hutan kini tiga Dewi Iblis tengah mencari keberadaan Ryu, juga terlihat kesal dan terus melepaskan spiritual mereka untuk memeriksa wilayah sekitar. Swoosh, sebuah bayangan yang cukup jauh terlihat di depan mata mereka. Bayangan apa itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Yunjiang kebingungan. Cepat kejar dia. Aku yakin bayangan itu pasti dari pemuda yang kita cari. Yinsi mencoba mengejar. Tunggu, sepertinya bayangan itu membawa kita ke 6 ekor ikan besar. Tianhe menghentikan langkah Yinsi. Sebuah keberuntungan langit, ternyata ke-6 dewa yang sedang sial. Yunjiang merasakan aura dari ke-6 sosok tersebut. Tunggu apa lagi? Cepat sembunyikan aura dan persiapkan teknik kita. Yinsi terlihat bersemangat. Mereka langsung bergerak dan langsung menghadang ke arah tujuan ke-6 sosok tersebut. Setelah beberapa saat, kini ke-6 sosok tersebut mulai muncul di depan mereka yang terbang menggunakan pedang. Siapa kalian? Jangan halangi jalan kami, tegas salah satu sosok dewa tersebut. Apa kalian tidak pernah mendengar tentang tiga Dewi Iblis? Tianhe dengan senyuman menggoda. Dek. Jantung ke-6 sosok tersebut seakan mau lepas kemudian saling berpandangan. Meskipun dari segi kultivasi mereka jauh lebih tinggi, namun tidak ada yang mampu melepaskan ilusi yang diciptakan oleh tiga Dewi Iblis. Ting, sebuah bunyi dari tangan ketiga Dewi Iblis. Seketika ke-6 sosok tersebut langsung membuka pakaian mereka setengah badan, yang seakan sedang berkhayal tentang suatu yang menyenangkan. Sesaat tiga Dewi Iblis membuat sebuah bayangan hitam yang seakan memenuhi hasrat dari ke-6 dewa tersebut lalu menutupi tubuh mereka. Swoosh, swoosh. Sebuah asap putih keluar dari tubuh mereka dan langsung ke dalam tubuh tiga Dewi Iblis. Melihat tingkah laku dari ke-6 dewa tersebut, mereka saling berpandangan dan seakan tahu yang ada di otak mereka. Sebentar lagi kita akan mencapai level 70 ke atas, karena ke-6 dewa ini lumayan cukup membantu, karena tingkat mereka sudah mencapai level 66. Tianhe yang seakan terus menyerap energi dari dua sosok di depannya. Dengan begini kita tidak perlu repot-repot lagi mengejar pemuda itu, ucap Yunjiang yang juga terus menyerap dua sosok di depannya juga. Tapi aku penasaran dengan pemuda itu. Bagaimana dia bisa lolos dari kita? Lagi pula aku ingin melihat wajahnya dari dekat. Yinsi juga menyerap energi dari kedua sosok di depannya. Ke-6 sosok itu seakan menikmati hal yang indah dengan bayangan asap hitam tersebut, yang terkadang seperti berguling di atas tanah. Hal itu tentu saja membuat tiga Dewi Iblis tersenyum dengan wajah memerah atas tingkah mereka. Beruntung saja asap hitam itu menutup bagian sensitif mereka karena sudah tanpa sehelai kain pun. Setelah beberapa saat kini ke-6 sosok tersebut telah mati dengan tubuh mengering dan tingkat kultivasi mereka yang sudah tidak ada. Wush, api putih milik Tianhe membakar ke-6 mayat tersebut sebelum asap hitam menghilang. Setelah menjadi abu, Tianhe pun berjalan dan mengambil cincin ruang surgawi milik mereka dan memasukkan ke dalam cincin ruang surgawi miliknya. Aku berhasil mencapai level 70, Yinsi kegirangan. Kalian masih di level 70, tapi aku sudah mencapai level 71, ucap Tianhe. Lebih baik kita istirahat sebentar, lalu kita cari pemuda itu. Yunjiang begitu optimis. Itu pasti, aku ingin melihat tingkah pemuda itu saat terkena ilusi kita. Tianhe senyum jahat. Kedua mengangguk setuju lalu mencari tempat untuk beristirahat. Di tempat yang jauh, Ryu yang awalnya sempat meminta ketiga istrinya untuk membuat danau besar mengelilingi pohon akar jiwa langit melalui pesan jiwa, kini tengah duduk di tepi sungai besar. Mungkin sudah selesai, Ryu langsung menuju dunia kecil berdiri tepat di depan pohon akar jiwa langit,
yang terlihat seperti dikelilingi galian yang sangat besar dan dalam. "Tuan, apa galian ini masih kurang? Kami bisa membuatnya lebih luas lagi," ucap Zimai. "Ini sudah cukup." Ryu mengeluarkan banyak batu roh. "Suamiku, dari mana kamu mendapatkan batu roh sebanyak ini?" Seng Zishu merasa kaget melihat batu roh yang hampir memenuhi galian. "Aku mendapatkannya dari dewa yang datang ke dunia manusia," jawab Ryu. "Dewa?" Semua terkejut. Aku harap kalian semua lebih fokus berkultivasi lagi. Aku tidak tahu dengan jelas tujuan mereka, tapi sepertinya mereka ingin menguasai dunia manusia. Bahkan aku dengar dari dunia iblis juga sudah datang." Ryu terlihat serius. Mendengar ucapan tersebut ketiga istrinya, Zimai, Zimifeng dan para bawahannya sedikit ketakutan. "Tapi jangan khawatir, dengan adanya batu roh sebanyak ini, maka pohon akar jiwa langit akan membuat kecepatan tumbuh sumber daya lebih cepat ratusan kali lipat." Ryu langsung mengeluarkan sepasang ikan nian ekor 7 bersamaan dengan air. Terlihat sebuah danau yang sangat besar dengan sebuah pulau kecil di tengahnya, yang mana terdapat pohon akar jiwa langit. Dengan adanya sepasang ikan nian ekor 7 kita tidak perlu lagi khawatir dengan batu roh, karena mereka akan memproduksi batu roh dari kotoran mereka, ucap Ryu. "Suamiku, bagaimana jika kita memperbanyak ikan nian ini?" tanya Xin Chie. "Aku bisa membantu mempercepat perkembangbiakan mereka. Tapi membutuhkan waktu seminggu untuk bertambah 1. Seng Zishu menyebarkan spiritualnya ke seluruh danau. "Aku rasa ini sudah cukup. Istri Chie, kamu belajar teknik petir mengguncang semesta harus menjauhi wilayah istana dan sumber daya, karena daya hancurnya sangat kuat." Ryu memberikan kitab. Huli Yue mengambil kitab tersebut. "Mai, Mifeng, kalian juga harus meningkatkan kekuatan kalian dan juga pasukan. Suatu saat aku akan membutuhkan pertolongan kalian. Jangan sungkan meminta sumber daya, karena sekarang kita tidak akan lagi kekurangan," ucap Ryu. "Baik Tuan," jawab mereka serempak. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Ryu melangkahkan kakinya menuju istana emas. Ryu dan ketiga istrinya pun langsung menuju istana. Terlihat buah tangan Buddha dan apel matahari sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Ryu pun meminta Huli Yue menggunakan apel matahari tersebut untuk meningkatkan elemennya karena masih tingkat raja. "Suamiku, apa kamu tidak tinggal di sini untuk beberapa saat?" Seng Zishu memegang tangan Ryu. "Baiklah, untuk beberapa saat aku akan bersama kalian." Ryu seakan mengerti bahasa hati ketiga istrinya. Semua sumber daya tingkat 10 sepertinya sudah bisa dipanen juga. Pohon akar jiwa langit memang sangat luar biasa, bisa memberikan efek secepat ini. Xin Chie terlihat bersemangat. "Kalau begitu aku mandi dulu, beberapa hari ini aku banyak berlari." Ryu langsung masuk ke istana emas menuju kamar mandi. Ketiga istrinya yang seakan ingin bertanya kepada suami mereka, kini mengurungkan niat karena Ryu langsung masuk. Mereka dengan semangat langsung memetik apel matahari dan buah tangan Buddha yang terlihat sangat banyak, lalu menyimpan ke ruang sumber daya. Tidak lupa mereka juga memanen sumber daya tingkat 10 yang kini seakan tumbuh dengan liar karena banyak bermunculan tunas baru. Hingga saat sore mereka menyudahi aktivitas mereka dan langsung menuju istana emas untuk membersihkan diri. Selesai mandi, mereka langsung menuju kamarnya yang dimana Ryu seakan sibuk membaca kitab, lalu menikmati hidangan yang telah mereka sediakan sebelumnya. "Suamiku, apa yang membuatmu begitu khawatir?" Huli Yue memperhatikan Ryu terlihat sedang gelisah saat berbaring di tempat tidur. "Aku sedikit khawatir dengan adanya 3 Dewi Iblis yang mampu menciptakan ilusi yang tidak bisa dihalau oleh kultivator manusia, bahkan dewa dan iblis sekalipun," ucap Ryu. 3 Dewi Iblis. Ketiga istrinya serempak kaget. "Lia, mereka menyerap energi pada korbannya untuk meningkatkan level mereka. Bahkan aku dengar, mereka mampu menciptakan ilusi kepada kultivator yang levelnya lebih tinggi 10 tingkat dari mereka." Ryu merasa khawatir. "Suamiku, aku yakin kamu bukan tipe orang yang gampang menyerah begitu saja."
Aku yakin kamu akan menemukan cara untuk mengatasinya. Seng Zizhu menyemangati. Terima kasih istriku. Ryu mencoba menepis kegelisahannya sambil mengusap rambut Seng Zizhu yang berbaring di sampingnya. Suamiku, lebih baik kita nikmati malam indah ini bersama. Huli Yue langsung berbaring di samping Ryu. Kenapa kalian tinggalkan aku? Xin Chie seakan tidak mau kalah dan langsung menimpali tubuhnya di atas Ryu dengan senyuman menggoda. Kak Chie curang, dengus Huli Yue. Tenang saja, kalian berdua juga masih dapat bagian. Xin Chie langsung menyodorkan bagian tubuhnya dan perlahan mencium bibir Ryu. Aku rasa dengan sedikit serbuk bunga cinta akan menambah suasana romantis. Seng Zizhu menebarkan sebuah serbuk berwarna merah muda yang tipis. Seketika mereka seakan menikmati suasana tersebut walaupun mereka masih sadar sepenuhnya. Ryu pun menjalani kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga istrinya dengan baik, bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh ketiga istrinya. Hingga keesokan pagi, ketiga istrinya seakan enggan untuk keluar dari kamar dan hanya ingin menempel seperti perangko kepada Ryu, meskipun hanya berbincang ringan. Ryu juga dengan ringan hati menemani mereka walaupun kadang hanya menjadi pendengar setia atas berbagai keinginan dan harapan mereka di kemudian hari. Ryu juga sadar apa yang mereka inginkan adalah hal yang wajar, mengingat mereka akan menjadi keluarga kecil yang akan merawat anak-anak mereka ketika waktunya telah tiba. Ketiga istrinya menginginkan sebuah tempat yang sangat indah dan sejuk, tanpa ada huru-hara yang bisa menyebabkan perkelahian. Dengan begitu mereka bisa dengan tenang merawat anak-anak mereka kelak. Ryu tentu saja berjanji dalam hati untuk mencari sebuah tempat untuk mereka, meskipun hal tersebut sangat sulit dilakukan karena dunia kultivator seakan tidak memberikan tempat untuk tenang. Hal yang pasti mereka lakukan sekarang adalah menjadikan mereka lebih kuat hingga tidak ada yang berani mengusik ketenangan mereka. Hari demi hari yang mereka lakukan adalah kebersamaan melupakan sejenak apa yang terjadi di dunia manusia, hingga 1 bulan lamanya Ryu harus kembali untuk melanjutkan perjalanan. Di pinggir sungai, melangkahkan kakinya menuju arah Gunung Kawah Api, di mana sempat tertunda akibat ulah Ziwang. Setelah menempuh perjalanan selama 2 minggu, Ryu kini telah berada di kaki Gunung Kawah Api berkat bantuan Chaizu. Untuk mempermudah perjalanan, Ryu mengeluarkan Zimayi dan Zimifeng beserta pasukannya dan tentu saja Chaizu juga. Dari segi kekuatan, Chaizu, Zimayi dan Zimifeng hampir sama meskipun dari segi usia, Chaizu lebih muda. Mereka pun menghalau semua jenis siluman yang ada di gunung itu, bahkan seakan ingin bermain dengan mereka, karena yang mereka temui hanya pada usia puluhan ribu tahun. Tentu saja kekuatan kelompok Ryu lebih kuat, karena di pihak Ryu mereka semua sudah berusia ratusan ribu tahun. Setelah semua mayat siluman dikumpulkan, Ryu langsung menarik mereka menuju ke dunia kecil. Tuan, bolehkah kami bermain dengan semua siluman di gunung ini? Zimayi merasa kalau mayat siluman yang Ryu tarik adalah untuk memperluas dunia kecil sekaligus menambah energi alam. Goar, ngaung. Chaizu juga seakan setuju dengan ide tersebut. Silahkan, aku rasa itu cukup membantu. Ryu paham maksud mereka. Terima kasih Tuan, mereka langsung pergi mengelilingi gunung tersebut mencari keberadaan para siluman. Setelah semuanya pergi Ryu melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung, dan terlihat sebuah bola cahaya di tengah kawah api. Ryu yang melihat inti api tersebut langsung berpikir bagaimana cara untuk mengambil benda tersebut, karena sangat sulit untuk dijangkau. Jingying, mungkin dia bisa mengambilnya, Ryu memberi pesan jiwa kepada Xin Chie. Seketika Jingying telah muncul di hadapan Ryu, yang diikuti Zizi seakan tidak ingin ketinggalan. Jingying, apa kamu bisa mengambil inti api itu? Ryu menunjuk ke arah inti api. Kuak, ngok, uye. Jingying terbang ke atas kawah api lalu menutup tubuhnya dengan api putih. Bom, jeder, duar. Jingying langsung masuk ke dalam kawah api. Hais, Ryu kebingungan melihat ulah Jingying yang seakan ingin bermain. Goar, ngaung. Zizi mengaum langsung terbang ke bagian luar kawah api.
Ryu yang melihat tingkah Zizi tentu sudah tahu kalau dia juga ingin mengikuti Chaizu yang dia anggap sebagai rivalnya, dan saling menunjukkan kelebihan masing-masing. Setelah cukup lama menunggu, Ryu sedikit heran sekaligus khawatir karena Jingjing masih belum muncul dari lautan kecil api tersebut. Hingga sampai 5 jam kini Jingjing muncul dengan membawa satu inti api, lalu mengambil inti api yang ada di tengah kawah. Kuak, kuak, awo. Jingjing melempar 2 inti api ke arah Ryu dan langsung melesat keluar dari bagian luar kawah. Ryu pun dengan sigap langsung mengambil kedua inti api tersebut dengan spiritual miliknya lalu memasukkan ke dunia kecil. Selesai memasukkan inti api tersebut, Ryu langsung memberi pesan jiwa kepada Xin Chie agar mengambil inti api itu. Mungkin ketiga hewan kontrak itu bosan karena lama tidak keluar. Ryu beranggapan karena melihat tingkah mereka yang sedikit aneh. Baiklah, aku akan menunggu kalian. Ryu berjalan ke bagian luar kawah lalu mencari tempat duduk sambil menunggu kedatangan mereka. Ryu yang sedang bersantai, kini sedikit terusik akibat suara dan getaran pertarungan mereka yang sudah berada di luar kaki gunung. Apa mereka menemukan siluman yang sangat kuat? Ryu bergumam saat merasakan getaran tersebut bukan dari siluman yang masih berusia puluhan ribu tahun. Merasakan getaran hebat tersebut, Ryu berinisiatif untuk menyusul mereka sambil mengumpulkan mayat siluman yang berserakan akibat ulah bawahannya. Kalau begini, aku tidak perlu repot-repot. Ryu mengumpulkan beberapa mayat tersebut pada cincin ruang surgawi yang awalnya milik Ziwang. Ryu mengumpulkan beberapa siluman yang menurutnya bisa digunakan oleh ketiga hewan kontrak, juga Zimai dan Zimifeng beserta pasukannya untuk menambah tingkatan. Ryu kini telah berada di dekat Zimai dan Zimifeng yang juga sudah kewalahan, karena siluman yang mereka lawan adalah kelompok kelelawar sayap api. Maaf Tuan, kami terlalu bersemangat, ucap Zimai. Kalian sudah banyak membantuku. Sebaiknya pulihkan dulu diri kalian. Nanti akan aku kirim beberapa siluman untuk meningkatkan kekuatan kalian. Ryu memberikan masing-masing satu pil pemulihan kepada mereka. Baik Tuan, ucap mereka serempak. Seketika mereka menghilang saat Ryu mengibaskan tangannya kembali ke dunia kecil. Ryu mengambil semua mayat siluman tersebut sambil memilih hingga mencapai di mana ketiga hewan kontrak berada, yang baru saja menyelesaikan pertarungan melawan kelelawar sayap api yang berusia ratusan ribu tahun tingkat surgawi. Kalian berkumpul saja bersama yang lain, nanti aku akan mengirimkan siluman kelelawar ini untuk kalian. Ryu melihat ketiga hewan kontrak yang banyak mengalami luka dan langsung memberikan beberapa pil. Sesaat kemudian, Ryu mengembalikan mereka ke dunia kecil lalu mengirimkan siluman yang sudah dia pilih, sedangkan sisanya dia korbankan untuk dunia kecil. Terpaksa harus berjalan kaki. Ryu melanjutkan perjalanan mencari keberadaan klan Feng. Ryu lebih memilih untuk bertemu dengan klan Feng terlebih dulu, itu semua berkat saran dari Patriark Sandian San yang mengingat kultivasinya masih rendah, dan tidak ingin mengambil resiko jika bertemu dengan klan Huo, apalagi klan Bing. Sampai di sebuah hutan, Ryu melihat sosok wanita yang sedang menangis seorang diri, dengan penampilan pakaian yang serba minim, dengan sehelai kain penutup wajah. Nona, apa yang kamu lakukan di hutan ini sendirian? Tempat ini terlalu berbahaya, ucap Ryu sambil memeriksa aura dari wanita tersebut seperti manusia biasa tanpa kultivasi, namun memiliki hawa lain yang cukup aneh. Kedua orang tuaku telah dibunuh bahkan semua penduduk juga banyak yang mati. Ucap wanita bercadar. Tapi Nona, kamu jangan ke hutan ini terlalu berbahaya untukmu. Ryu sedikit prihatin. Tuan, aku tidak tahu harus pergi kemana. Rumah kami habis dibakar oleh para iblis itu, ucap wanita bercadar. Iblis. Ryu seakan terkejut saat mendengarnya. Dalam hati Ryu kini bercampur, sebelumnya dia bertemu dengan dewa, dan sekarang iblis juga ada di dunia manusia. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke pemukiman warga terdekat, atau mengantarmu ke kota agar bisa aman. Ucap Ryu. Tuan, tolong antarkan aku ke tempat pamanku. Ucap wanita bercadar tersebut. Baiklah, aku akan mengantarmu.
Tolong tunjukkan jalan kemana arah kediaman pamanmu, ucap Ryu. Aku belum tahu pasti Tuan. Tapi jika sudah menemukan jalan setapak, mungkin aku bisa menunjukkan jalan, ucap wanita bercadar itu. Apa kamu tersesat? Ryu kembali menyelidik. Benar Tuan, saat itu aku sedang dikejar hewan buas, saat itulah aku kehilangan arah, jawab wanita bercadar itu. Kalau begitu, ayo kita harus cepat keluar dari hutan ini. Ryu melangkahkan kakinya. Tapi Tuan, kakiku tidak mampu digerakkan lagi, wanita bercadar menunjukkan kakinya yang bengkak. Ryu kembali berpikir, bagaimana mungkin dia bisa membawa wanita itu jika kakinya tidak bisa berjalan. Sesaat Ryu melepaskan spiritual miliknya untuk memeriksa keadaan sekitar, dan juga kembali memeriksa wanita yang ada di depannya sekali lagi. Pemuda ini memang selalu berhati-hati. Pantas saja dia begitu licin. Bahkan penyamarannya yang tidak ada kultivasi saja, namun dia masih sempat beberapa kali memeriksa aura milikku, wanita bercadar membatin. Mohon maaf Nona, dengan terpaksa aku harus menggendongmu. Tapi itu jika kamu tidak keberatan, ucap Ryu. Terserah Tuan saja, jika aku terus di sini bukan tidak mungkin siluman akan memakanku, ucap wanita bercadar. Ryu langsung mengangkat wanita tersebut ke punggungnya, dan penuh waspada sambil memeriksa denyut nadi wanita tersebut secara diam-diam. Cih, beraninya kamu memeriksa nadiku, untung saja berkat pil itu aku bisa menyamarkan nadi seperti orang biasa. Wanita bercadar membatin yang tidak lain adalah Yinsi yang sedang menyamar menggunakan pil. Setelah berjalan cukup jauh, Yinsi memberikan pesan jiwa kepada Tianhe dan Yunjiang agar terus menutup kultivasi dan aura mereka. Namun mereka berdua membalas pesan jiwa tersebut yang membuat wajah Yinsi memerah, yang seakan tersadar bagian gunung kembar yang masih kokoh tersebut menyentuh punggung Ryu. Nona, sebentar lagi kita akan bertemu jalan setapak. Aku harap kita bisa menemukan kereta untukmu, karena aku sedang buru-buru. Ryu memecahkan lamunan Yinsi. Tapi Tuan, aku takut jika orang yang membawaku nanti adalah orang jahat. Yinsi beralasan sambil menikmati sensasi sentuhan dari punggung Ryu. Baiklah, Ryu menghela napas. Setelah berjalan beberapa jam Ryu pun telah sampai di jalan setapak, lalu meminta wanita tersebut menunjukkan arah. Nona, kemana arah yang kita tuju? Ryu kembali bertanya. Di sana. Yinsi seakan ragu menunjukkan sebuah tempat, karena di pikirannya sekarang Ryu begitu baik. Baiklah, Ryu langsung melangkahkan kakinya ke arah yang ditunjukkan oleh Yinsi. Dalam suasana hati yang begitu kacau, Yinsi mencoba menepis perasaannya dan membulatkan tekad bahwa Ryu adalah korban mereka. Setelah berjalan cukup lama, kaki Ryu juga semakin lelah untuk melangkah, mengingat jalan yang mereka tempuh sangat jauh. Hari sudah mulai gelap, Ryu terpaksa harus menghentikan langkahnya, mengingat dia juga sangat lelah lalu mendirikan kemah dan membaringkan tubuh Yinsi di dalam kemah. Dek, jantung Yinsi seakan terhenti karena melihat wajah Ryu yang begitu dekat dan sangat jelas. Silahkan Nona istirahat, aku akan berjaga di luar, ucap Ryu dan langsung keluar kemah duduk di bawah pohon, dan mengambil beberapa pil untuk memulihkan tenaganya. Setelah beberapa saat, kondisi Ryu kembali pulih dan langsung memeriksa wilayah sekitar hingga merasa sudah aman. Ryu langsung menyandarkan tubuhnya di pohon. Ting! Sebuah cahaya tiba masuk ke kelopak matanya yang membuat Ryu langsung berhalusinasi. Sebaiknya bawa pemuda ini ke dalam kemah saja, agar kita puas menyaksikan tingkahnya. Tianhe membuat bayangan asap hitam yang menuntun Ryu masuk ke dalam tenda. Aktingmu sangat bagus Yinsi, sekarang dia tidak bisa lari lagi, Yunjiang tersenyum puas. Yinsi mengangguk sambil menatap Ryu yang sudah setengah badan tanpa sehelai benang. Terlihat otot-otot Ryu yang sangat kekar dan langsung melepaskan kain bagian bawah pinggang membuat mereka saling berpandangan. Menarik, Tianhe menutup bagian yang menonjol dengan wajah memerah. Swoosh! Seketika asap putih keluar dari tubuh Ryu dengan sekejap mereka langsung menarik energi pada tubuh Ryu.
Ryu yang sedang menikmati ilusi tersebut seperti bergerak liar dengan bayangan hitam. Tanpa dia sadari, Ryu mengalami penurunan kultivasi menjadi level 56. Seketika cahaya yang menyilaukan merusak bayangan hitam lalu menyerang dengan ilusi yang sama, bahkan 2 kali lebih kuat. Kini Tianhe, Yinsi dan Yunjiang yang terkena efek ilusi mereka sendiri, juga secara perlahan melepaskan pakaian mereka hingga tanpa penutup sehelai kain pun. Ryu yang masih berada dalam pengaruh ilusi, kini langsung menarik tangan Yunjiang hingga Yunjiang juga melakukan hal yang sama. Kejadian itu membuat mereka bertiga mengeluarkan suara erangan yang seakan menikmati apa yang telah Ryu lakukan kepada mereka yang juga terkena ilusi. Ryu yang seakan berkuasa, dengan gagah perkasa melayani apa yang dikehendaki 3 Dewi Iblis secara bergantian, hingga terdengar suara rintihan kenikmatan yang mampu menghilangkan rasa sakit dari bagian intim. Tidak hanya sampai di situ saja, bagian gunung kembar yang berdiri sangat kokoh yang tidak pernah dijelajahi sebelumnya, kini telah dikuasai oleh Ryu dengan bebas secara bergantian, sampai ketiga Dewi Iblis mencapai puncak kenikmatan disertai energi mereka yang secara perlahan seakan tertarik ke tubuh Ryu. Hingga malam itu pun seakan terusik akibat suara yang ada di dalam tenda yang seakan tidak ada habisnya. Sampai mereka kelelahan dan tertidur, karena secara bergantian mencapai puncaknya hingga berkali-kali. Satu hal yang belum mereka ketahui, teknik ilusi apapun yang berhubungan dengan penyerapan energi kehidupan adalah lawan dari teknik cermin kutukan. Hal itu telah terjadi pada ribuan tahun yang lalu, di mana dunia iblis menggunakan cara sesat itu untuk mencapai kultivasi secepat mungkin, yang mereka lakukan kepada dunia manusia, dunia peri, dunia siluman hingga dunia dewa. Dalam situasi yang sangat kritis, sekelompok dari dunia siluman datang ke dunia manusia dan saling bertukar pengetahuan, hingga tercipta sebuah kitab cermin kutukan. Dengan adanya teknik tersebut, manusia dan sekelompok siluman mempelajari teknik itu bersama-sama, hingga kekuatan dari para iblis semakin berkurang. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan teknik tersebut. Hingga akhirnya 3 kitab tersebut kini muncul kembali, di mana yang satunya lagi berada di putri dari salah satu raja dari dunia iblis, yaitu Yuang. Teknik cermin kutukan itu sendiri tergantung pada tingkatan sang pemakai. Jika terkena ilusi dari kultivator yang lebih tinggi dari mereka, maka itu bisa membuat ilusi akan kehilangan kultivasi setengah dari level sebelumnya. Namun jika terkena ilusi dari pemakai ilusi di bawah mereka, maka si pembuat ilusi akan kehilangan semua tingkat kultivasinya. Kembali kepada Ryu dan 3 Dewi Iblis yang kini sedang terkapar, akibat ilusi tersebut seakan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada keesokan hari saat matahari sudah terlihat dengan jelas, Ryu langsung terbangun dari tidurnya dan sangat kaget karena merasakan tubuhnya seakan diganjal oleh sesuatu. Seketika Ryu melihat sosok wanita cantik yang berada di bawahnya yang juga memperlihatkan tubuh putih dan mulus, dengan lekuk tubuh yang indah dan sempurna. Cekgluk, Ryu tersadar apa yang telah mereka perbuat semalam. Ryu pun langsung memungut dan memasang pakaiannya dan berniat ingin cepat pergi sebelum 3 Dewi Iblis membunuhnya, karena dia masih belum tahu perubahan pada dirinya juga pada 3 Dewi Iblis sekarang. Sesaat Ryu melihat sebuah cincin ruang surgawi dari 3 Dewi Iblis dan langsung mengambilnya, lalu menggantikan dengan cincin ruang level 10 yang berisi beberapa pil pemulihan. Setelah merasa cukup, Ryu langsung lari secepat mungkin menggunakan langkah kilat hingga merasa sudah aman. Au, au, Yunjiang terbangun merasakan sakit di bagian bawah perutnya juga pada kedua gunung kembarnya. Suara rintihan dari Yunjiang kini membuat Tianhe dan Yinsi terbangun, yang juga mengalami sakit yang sama pada bagian bawah perut dan gunung kembar mereka. Tersadar akan apa yang telah terjadi, mereka langsung menutup bagian tubuh mereka dan saling berpandangan satu sama lain dengan wajah marah bercampur malu. Ketiga Dewi Iblis kini terlihat murung membayangkan nasib mereka di mana kesucian mereka telah diambil oleh orang yang sama. Hal yang tidak kalah penting, mereka kini telah kehilangan setengah dari tingkat kultivasi mereka, di mana Tianhe turun ke level 36, Yinsi turun ke level 35 dan Yunjiang turun ke level 35.
Mana cincinku? Tianhe tersadar saat mau mengambil pil pemulihan berniat untuk memulihkan kondisinya. Semua langsung melihat cincin mereka masing-masing yang semua diganti dengan cincin ruang biasa level 10. Pemuda itu, Yinsi memegang satu pil pemulihan tingkat 10, namun memiliki efek penyembuhan puluhan kali lipat. Mereka langsung buru-buru menelan pil tersebut dari masing-masing cincin ruang mereka, untuk memulihkan diri terlebih dulu yang seakan masih belum mampu bergerak bebas. Sesaat kondisi mereka pulih total langsung memungut dan memasang pakaian mereka. Lalu keluar dari tenda dengan kesal dan menghancurkan tenda tersebut hingga tidak berbentuk. Sial, malah kita yang jadi korban ilusi kita sendiri, ucap Tianhe dengan wajah memerah. Kita harus lebih berhati-hati lagi menggunakan ilusi itu, apalagi dengan kultivasi kita yang sekarang. Pasti akan mudah bagi kita untuk diburu dan dibunuh, ucap Yunjiang. Kita harus meminta pertanggungjawaban pemuda itu, karena dialah yang pertama kalinya menjamah tubuh kita. Yinsi bersuara, kamu benar, kita akan meminta pertanggungjawabannya. Jika tidak, kita bunuh saja. Tianhe sangat geram. Dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa membunuhnya. Aku yakin pemuda itu banyak mengalami peningkatan kultivasi. Yunjiang berasumsi, pemuda itu mendapatkan banyak keuntungan dari kita. Bukan hanya kesucian kita saja, tapi juga kultivasi bahkan harta langit dan semua harta lain yang selama ini kita kumpulkan. Ucap Tianhe, lebih baik kita mencari tempat aman sebelum warga menemukan kita. Setelah itu kita akan susun rencana, jangan sampai kejadian ini terjadi untuk kedua kalinya. Ucap Yinsi. Mereka mengangguk kemudian meninggalkan tempat tersebut. Di bagian hutan yang sangat jauh dari tempat sebelumnya, Ryu tersadar dengan kecepatan langkah kilat yang jauh lebih meningkat dari sebelumnya, dan langsung memeriksa tingkat kultivasi yang kini sudah mencapai level 75. Seketika Ryu langsung berhenti, merasa sudah aman dengan kultivasinya sekarang, kemudian kembali memeriksa 3 cincin ruang surgawi yang baru dia dapatkan. Terlihat sebuah senyuman dari wajah Ryu saat melihat kedua harta langit dari cincin tersebut. Ryu pun mengambil kedua benda tersebut yaitu persik bulan dan anggrek darah naga, lalu mengirimkan ke dunia kecil dan langsung memberikan pesan jiwa kepada Seng Zishu. Ryu juga menjelaskan bahwa persik bulan berfungsi untuk peningkatan ki, dan anggrek darah naga untuk peningkatan tulang. Sebenarnya bisa saja Ryu langsung ke dunia kecil dan memberikan harta lain. Namun karena levelnya meningkat sangat cepat ditambah harta dan sumber daya yang tidak ternilai tentu saja akan mengundang banyak pertanyaan untuknya. Sepintas Ryu memikirkan tentang kejadian yang baru saja menimpanya, karena belum tahu dengan jelas mengapa teknik iblis nafsu bisa menyerang balik penggunanya. Setelah sekian lama berpikir, Ryu seakan belum menemukan jawaban dengan jelas, dan langsung melanjutkan perjalanan ke klan Sui. Di suatu wilayah kerajaan es, terlihat Yuang sedang berdiri di depan bawahan barunya tersebut. Bawahan baru dari Yuang tersebut adalah dari golongan manusia, yang berhasil dia rekrut berkat kitab birahi iblis yang dia salin dari kitab aslinya, namun diselipkan beberapa teknik budak agar si pemakai akan menjadi bawahannya, tetapi tetap tidak mengurangi kekuatan teknik birahi iblis tersebut. Bawahan Yuang sendiri terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok kultivator pria yang berjumlah 15 orang, dan kultivator wanita yang berjumlah 45 orang. Salam Tuan Putri. Semua kelompok memberi hormat. Du Yao, aku perintahkan kamu dan anak buahmu menyebar teror sampai ke wilayah kerajaan angin dan kerajaan air. Perintah Yuang. Baik Tuan Putri, ucap Du Yao dan anak buahnya dari kelompok pria. Ding Huang, karena jumlah kalian cukup banyak, aku perintahkan kalian untuk menyebar teror mulai dari wilayah kerajaan api hingga kerajaan es di sini. Yuang memberi perintah. Baik Tuan Putri, ucap Ding Huan dan kelompok kultivator wanita serempak. Ingat, teknik itu hanya bisa dipakai untuk lawan jenis kalian saja. Jika ada yang ingin bergabung, berikan saja kitab kalian pada mereka untuk mempelajarinya, ucap Yuang. Baik Tuan Putri, ucap mereka serempak. Satu lagi,
Jika kalian menemukan korban yang mencapai jiwa langit, lebih baik kalian menghindar. Tapi aku yakin tidak ada yang bisa mencapai jiwa langit, bahkan di dunia dewa dan dunia iblis sekalipun, masih belum ada yang mencapainya, ucap Yuang. Baik Tuan Putri, kami akan mengingatnya, ucap Ding Huang. Kalau begitu, pergilah. Aku tidak ingin kalian gagal. Yuang langsung masuk ke sebuah bangunan yang megah. Baiklah, mereka langsung beranjak dari tempat tersebut. 2 bulan telah berlalu, kini Ryu telah berada di wilayah Kekaisaran Tang dan langsung menuju ke sebuah kota yang bernama Fuan, di mana untuk mencari keberadaan klan Sui yang masih misterius. Di kota Fuan, Ryu langsung menuju ke sebuah penginapan untuk mencari informasi yang dia butuhkan dari beberapa pengunjung yang datang ke kedai yang terdapat kultivator wanita. Beberapa informasi yang didapat, Ryu merasa tidak tenang, karena iblis sudah banyak menghasut manusia untuk bergabung bersama mereka, dengan cara memberikan sebuah teknik birahi iblis. Di berbagai tempat baik warga maupun para kultivator juga tidak lepas dari incaran mereka, di mana korban akan kehilangan tingkat kultivasi, bahkan ada yang langsung meninggal jika mereka dari kalangan warga biasa. Beberapa dari pengunjung mengatakan secara tidak sengaja bertemu dengan putri dari kerajaan iblis saat sedang melakukan perjalanan. Saudari, bagaimana ciri-ciri dari putri iblis tersebut dan juga pengikutnya? Ryu yang tidak tahan lagi langsung bertanya kepada mereka yang tidak jauh dari tempatnya. Saudara, ciri-ciri putri iblis itu selalu memakai pakaian yang terlihat seksi dengan kulit putih mulus, yang bisa membuat para pria akan terpesona. Termasuk kamu, ucap wanita muda sambil memandang wajah Ryu. Cih, mentang-mentang dirinya cantik, seperti barang murahan, ucap wanita lain. Para pengikut wanita itu juga tidak kalah cantik, begitupun dengan pengikut pria juga banyak yang masih muda dan tampan. Yang lain ikut menimpali. Benar saudara, banyak sekali para gadis bahkan kultivator wanita yang menjadi korban dari kelompok Du Yao. Sedangkan dari kelompok Ding Huan lebih banyak lagi memakan korban, karena kelompok merekalah yang paling banyak. Ucap pemuda tersebut, apa ada cara untuk menyingkirkan mereka? Ryu kembali bertanya. Untuk sekarang yang kami lakukan hanya bisa melawan dari kelompok Ding Huan saja, karena teknik ilusi mereka hanya bisa bekerja untuk lawan jenis. Ucap wanita tersebut, yang lebih parah menurutku dari kelompok Du Yao, karena mereka langsung memperkosa korban mereka sampai benar-benar kehilangan kultivasi, dan untuk gadis biasa tubuh mereka akan mengering. Benar-benar keji. Para kultivator wanita membayangkan jika berada di posisi korban, lebih baik mereka mati daripada kegadisan mereka direnggut oleh orang yang bukan suami mereka. Saudara, dari kelompok Ding Huan juga lebih banyak membuat teror, meskipun ada beberapa yang hanya menghisap energi saja, tapi aku dengar ada beberapa dari mereka sangat liar saat menggagahi korban pria sampai tidak bernyawa. Benar-benar pelacur, wanita lain menimpali. Aku tidak habis pikir tentang apa yang ada di otak mereka, sampai-sampai mau mengorbankan kehormatannya untuk menambah tingkatan. Saudari semua, yang aku tanyakan bagaimana caranya untuk menghentikan teknik itu. Jika seperti ini terus, pasti banyak yang ingin bergabung dengan mereka, karena ingin mencari jalan pintas untuk meningkatkan kultivasi. Ryu kembali menegaskan. Mendengar perkataan dari Ryu, mereka kembali berpikir apa yang dikatakan pemuda di depan mereka adalah benar. Bisa-bisa dunia manusia akan mengalami kehancuran. Hanya ada satu cara, kita harus membunuh Putri Yuang. Karena dia adalah otak dari kekacauan ini. Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Sui Xian, mereka Sui Zia, Sui Yun, Sui Lung Sui Kuan, dan beberapa anggota yang lain. Sui Xian mengenalkan diri mereka. Namaku Ryu, kebetulan aku ada urusan dengan ketua klan Sui. Apakah kalian bisa menunjukkan di mana tempat kalian tinggal? Ryu tidak memperdulikan lagi masalah iblis. Mereka pun langsung berbisik satu sama lain melihat pemuda yang ada di depan mereka sangat tampan, bahkan tingkat kultivasinya sangat tinggi membuat mereka memiliki ide. Saudara Ryu, kami tidak bisa membantumu jika belum menyelesaikan misi.
Bahkan jika kami memberikan sebuah peta kediaman kami, kamu tidak bisa menemukannya, kecuali klan Sui itu sendiri yang ke sana, ucap Sui Xian. Baiklah, aku akan menunggu kalian di sini sampai selesai menjalankan misi. Ryu sedikit menyelidik. Begini saja, bagaimana kalau kamu ikut kami? Setelah menjalankan misi, kami akan membawamu ke klan, ucap Sui Xian. Setelah berpikir cukup lama, Ryu pun menyetujui hal tersebut, mengingat dia ingin menyelesaikan tugasnya agar bisa pulang ke benua Lotus. Baiklah, aku akan bersama kalian. Ryu membulatkan tekad dan terlihat hanya dia sendiri yang beda jenis kelamin. Di perjalanan Ryu terus mengikuti mereka dari arah belakang sambil memasang wajah masam, karena dia akan dijadikan umpan untuk memancing kelompok Ding Huan, di mana sedang membuat kekacauan di wilayah Kerajaan Api. Namun setelah dipikir lagi, Ryu pun menyetujuinya mengingat jika terus dibiarkan, maka mereka akan bertambah kuat. Klan Sui sendiri sebenarnya berasal dari Kerajaan Angin, namun tidak terikat dengan kerajaan apapun, karena mereka adalah klan kecil dan harus menjalankan misi untuk memenuhi kebutuhan klan yang sedang terpuruk akibat persaingan bisnis dengan klan yang lain. Ryu yang mendengar percakapan mereka juga merasa miris mengingat klan Sui ribuan tahun yang lalu sangatlah besar, sebelum terjadinya perperangan. Setelah sampai di wilayah Kerajaan Api, Sui Xian mencari beberapa informasi kemana arah dari kelompok Ding Huan. Menurut informasi yang didapat, kelompok Ding Huan telah berada di pinggiran hutan merah yang cukup jauh dari ibu kota kerajaan. Hutan merah adalah sebuah tempat yang banyak dihuni oleh siluman yang sangat kuat, karena rata-rata sudah berusia puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun. Dalam kelompok Sui Xian itu sendiri terdapat 36 orang termasuk Ryu. Ryu yang awalnya sedikit canggung karena hanya dia sendiri yang beda jenis kelamin dari yang lain, kini sudah mulai terbiasa seakan tidak memperdulikan lagi perbedaan tersebut. Saat hari ketiga melakukan perjalanan, Sui Xian meminta mereka untuk istirahat mengingat hari juga mulai gelap. Ryu pun langsung menjauhi tenda mereka yang berjejer, lalu membuat tendanya sendiri dan membaringkan tubuhnya tanpa memperdulikan kelompok tersebut. Saudari Xian, ada apa dengan saudara Ryu yang menjauhi tenda kita? Tanya Sui Lung. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia sendiri seorang pria di kelompok wanita. Jadi dia masih enggan untuk berkumpul bersama. Jawab Sui Xian. Bisa jadi. Padahal ada banyak hal yang ingin aku tanyakan kepadanya. Ucap Sui Lung. Saudari Lung, apa kamu menyukainya? Tanya Sui Kuan. Entahlah, aku rasa ada hal yang menarik pada saudara Ryu. Apa salahnya? Lagi pula dia baik dan juga tampan, ucap Sui Lung. Tapi ada hal yang aneh padanya, dia tidak memiliki aura pembunuh sedikit pun. Tapi lebih ke aura seperti orang yang bijaksana. Bahkan melebihi seorang kaisar. Sui Zia berasumsi. Aku sependapat denganmu. Bahkan auranya lebih ke menarik perhatian semua orang, bahkan menarik perhatian lawan jenis, ucap Sui Xian. Lebih baik kita istirahat saja. Biar besok kita bisa lebih cepat melanjutkan perjalanan. Sui Zia langsung masuk ke tenda menyembunyikan ketertarikannya. Aku juga merasakan capek. Sui Lung memiliki perasaan yang sama. Hoam. Sui Kuan juga masuk ke tenda sambil membayangkan wajah Ryu. Sepertinya kita memikirkan hal yang sama. Sui Xian yang menyelidik dari sikap mereka langsung masuk tenda. Sui Yun yang tinggal sendirian di luar tenda, kini terlihat senyum sambil menatap arah tenda Ryu dan langsung masuk ke tendanya. Keesokan pagi mereka langsung membereskan perkemahan masing-masing, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah hutan merah. Saat melakukan perjalanan jika hari mulai gelap, mereka memilih untuk istirahat dan membuat perkemahan hingga pada minggu kedua, perjalanan mereka sudah berada di pinggir hutan merah. Saudara Ryu, Sui Xian memberi isyarat. Ryu langsung berjalan mendahului mereka menyusuri jalan setapak. Merasa Ryu sudah berjalan cukup jauh, Sui Xian dan kelompoknya masuk ke bagian pinggir hutan sambil memeriksa wilayah sekitar, untuk mengetahui keberadaan musuh. Saat menempuh perjalanan selama 4 jam,
Ryu juga merasakan ada aura yang sedang menuju ke arahnya dengan jumlah yang cukup banyak. Dari kelompok Ding Huan yang merasa target mereka seorang diri, kini langsung berlari seperti sedang berebut mangsa. Biar aku yang menanganinya, ucap beberapa wanita melihat target mereka adalah pemuda yang sangat tampan. Teknik ilusi birahi iblis. Kelompok Ding Huan menyebarkan sebuah asap berwarna merah muda yang mengelilingi Ryu, yang langsung menggunakan langkah kilat dan menyerang mereka dengan cepat, agar tidak terkena asap tersebut. Ding Huan yang melihat bayangan yang sangat cepat memukul anak buahnya, kini langsung memberikan isyarat kepada mereka, agar menyebar asap itu pada tubuh mereka sendiri, bahkan menyebarkan asap ke berbagai arah. Ryu yang melihat sekelilingnya sudah dipenuhi asap tebal, kini mulai khawatir melihat musuh yang sangat banyak melebihi 50 orang, yang rata-rata tingkat kultivasi di level 69, bahkan ada satu pemimpin mereka sudah mencapai level 74. Hujan petir. Di sela kekhawatirannya, Ryu langsung menggunakan teknik tersebut hingga membuat mereka yang mengelilinginya berteriak kesakitan, yang seakan tidak mampu bergerak. Namun saat terakhir Ryu juga terkena efek ilusi, kini hilang kesadaran dan langsung bermain dengan pikirannya sendiri. Sedetik saja energinya langsung diserap puluhan orang hingga dengan sekejap kultivasinya langsung turun drastis di level 65. Bom, duar, jeder, cahaya yang sangat besar mengelilingi mereka. Saat itu juga kelompok Suisian langsung masuk ke dalam kepulan asap dan langsung membunuh bawahan Ding Huan, yang juga sekarang tanpa busana yang seakan mengerumuni Ryu, tanpa memperdulikan keadaan mereka sudah banyak yang mati. Saudara Ryu, Suisian, dan keempat rekannya melihat Ryu yang dikerumuni langsung melesat dan membunuh mereka tanpa memperdulikan Ryu yang tanpa sehelai kain yang seakan bermain dengan sekumpulan wanita tersebut. Namun sayangnya, sebelum mereka menyentuh Ryu, saat itu juga mereka harus mati dengan kondisi mengenaskan. Karena tidak ada perlawanan, Suisian dan Suilung langsung menarik tubuh Ryu menjauhi kepulan asap, dan membawanya ke tempat yang terlindungi agar tidak diketahui oleh kelompok mereka yang lain. Saudara Ryu, sadarlah. Suisian dan Suilung kini menjadi bahan permainan ilusi. Memegang tubuh kedua gadis di depannya. Terlihat wajah Suisian dan Suilung memerah karena Ryu seakan tidak ingin melepaskan mereka berdua. Hingga akhirnya, kedua wanita itu menamparnya berkali-kali hingga Ryu tersadar sesaat langsung memasang wajah memerah, lalu menggunakan langkah kilat menjauhi mereka dan langsung mengambil pakaian di cincin ruang dan memakainya. Ryu yang kesadarannya pulih total kini langsung duduk di bawah pohon sambil memangku lututnya, karena merasa malu atas kejadian tersebut dan mengutuk keras yang telah menyebar teknik tersebut. Terlihat Suisian dan kelompoknya berjalan mendekati Ryu yang terlihat tertunduk murung sambil memangku lututnya. Suisian, Suizia, Suiyun, Suilung dan Suikuan merasa bersalah, karena mereka berpikir Ryu murung karena tingkat kultivasinya turun drastis hingga 10 level. Namun bagi Ryu sendiri bukan mempermasalahkan level, melainkan karena menyentuh bagian tubuh Suisian dan Suilung yang tidak seharusnya dia sentuh. Walaupun Suisian dan Suilung mengalami hal yang tidak baik, namun mereka berusaha memaklumi karena Ryu masih dalam kendali ilusi. Waktu terus berjalan hingga malam mulai tiba, mereka semua terdiam hingga Suisian dan kelompoknya berinisiatif mendirikan kemah di tempat tersebut sambil menunggu keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan. Saudara Ryu, maafkan kami karena telah membawamu dalam situasi seperti ini. Suisian mencoba menenangkan hati Ryu. Saudara Ryu, aku berjanji akan mencarikan cara untuk mengembalikan tingkat kultivasimu. Suilung ikut bersuara. Melihat Ryu yang masih tidak memberi respon, Suisian menghela nafas panjang sambil tersenyum ramah dan menatap Ryu yang seakan tahu apa yang sedang dia pikirkan. Saudara Ryu, kami tidak mempermasalahkan hal itu. Itu semua sudah resiko dari tugas kami, ucap Suisian. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.